Assalamualaikum Mbak, silakan duduk. Waalaikumsalam, dokter. Ya, perkenalkan saya Dr. Yova. Ini saya dengan Mbak siapa ya? Mbak Siti, dokter. Mbak Siti, usianya berapa sekarang? 24. 24 tahun. Mbak Siti sekarang masih pelajar, mahasiswa, atau mungkin sudah kerja? Masih mahasiswa saya, dokter. Mahasiswa. Mbak Siti tinggal di mana? Di Mulyosari. Mulyosari. Oke, Mbak Siti, ini ada beberapa pertanyaan ya, biar saya tahu keluhannya Mbak Siti apa dan nanti diobatinya pakai apa. Mbak Siti nanti minta tolong dijawab sesuai apa adanya ya. Silakan diceritakan semuanya biar nanti saya paham betul keluhannya Mbak Siti apa. Oke, Mbak Siti? Oh, iya, dokter. Mbak Siti ada keluhan apa Mbak Siti? Sakit di mana? Ini dokter nyeri kepala. Nyeri kepala. Di sebelah mana Mbak Siti? Di sebelah kanan aja sih, dokter. Kanan. Satu sini ya, kanan ya. Iya, cuma di kanan aja. Sejak kapan nyerinya? Sudah sejak sebulanan ini sih, dokter. Jadi kalau misalnya saya mau ujian gitu atau banyak tugas tuh biasanya langsung kambuh saya, dokter, nyeri kepalanya. Oh, kalau ada banyak deadline gitu ya, langsung kambuh gitu. Iya. Oke, Iya, dokter. jadi itu nyeri kepalanya kayak apa? Diikat atau kayak nyut-nyutan, cekot-cekot, atau muter gitu Mbak Siti? Itu dokter apa nyut-nyutan. Nyut-nyutan gitu ya. Iya, nyut-nyutan. Mbak Siti, kalau dalam sebulanan ini sehari kadang nyerinya bisa berapa kali? Biasanya kalau nyeri tuh bisa sampai berapa jam per nyerinya? Kalau ya itu cuma pas satu saat ujian itu aja sih, dokter. Jadi mungkin bisa sejaman, bisa kadang juga lebih gitu, dokter. Oke, sekitar kurang lebih 1 jam ya. Dan Iya. ini pasti kalau misalkan ujian, tugas, dan lain-lain. Oke, Mbak Siti, uh, Mbak Siti ini kalau nyeri kepala gitu, biasanya kalau semakin nyeri tuh dibuat aktivitas nggak? Maksudnya kalau apa namanya kalau gerak jalan naik turun tangga itu tambah nyeri nggak kepalanya? Oh, jelas lah, dokter. Saya kalau dibawa jalan atau aktivitas gitu tambah nyeri kepalanya. Oke, berarti ya aktivitasnya ini ya memperberat ya Mbak Siti ya? Ya, dokter. Kalau ini, misalkan nyeri, terus Mbak Siti langsung apa? Langsung duduk, istirahat, enakan, atau enggak? Kadang saya bawa tidur gitu sih, dokter. Enak. Ya lumayan hilang lah, dokter. Tapi kalau ada ujian deadline, kambuh lagi ya? Iya, dokter. Oke. Mbak Siti, ini mungkin pernah minum obat gitu, barangkali beli di Indomaret atau beli di warung-warung dekat rumah buat pereda nyeri kepalanya. Beluman sih, dokter. Belum pernah. Iya. Mbak Siti, ini enggak, selain nyeri kepala, mungkin kayak pernah kalau kena cahaya ini silau, sakit matanya, kayak gitu enggak? Oh, ada dia. Ada, dokter. Kalau misalkan ada kayak suara bising-bising gitu, Mbak Siti, ya, suara remote kayak suka ini enggak? Suka malah, aduh enggak enak gitu. Nggak ada. Nggak ada ya. Kadang kalau pusing itu, maksud saya kalau nyeri, itu ini enggak, perutnya kayak enggak enak, kayak mual, atau kadang bisa Oh, muntah. nggak ada. Oh, enggak ada ya. Berarti Iya, nggak ada. karena pusing tadi, cuman kalau ada cahaya kayak semakin ini ya, semakin nyeri ya, kayak silau gitu. Iya, cuma itu aja. Mbak Siti mungkin tangan, kakinya itu kadang ini enggak, kadang suka lemes, suka enggak kuat ngapa-ngapain gitu. Nggak ada sih, dokter. Biasa-biasa aja. Biasa ya. Kalau Iya. apa pernah nggak kayak kesemutan gitu, kadang kebas gitu, tebel gitu nggak? Oh, nggak ada, dokter.
Mbak Siti maaf ya, kalau semisalkan pipis ataupun BAB, Mbak Siti ada keluhan nggak selama itu? Enggak ada kayaknya dokter. Oke, Mbak Siti pernah seperti ini sebelumnya? Belum pernah. Belum pernah ya, baru sebulanan ini ya. Mbak Siti mungkin dulu pernah cek gitu tekanan darahnya tinggi atau mungkin pernah ada riwayat kencing manis mungkin. Enggak ada kayaknya dokter. Nggak ada ya. Mbak Siti dulu pernah jatuh nggak mungkin? Enggak ada. Ya. Kalau dari keluarganya Mbak Siti, mungkin ada yang sama kayak begini, suka ini nyeri kepala kalau mau ujian-ujian, mungkin sepupunya atau saudara. Enggak ada. Nggak ada ya. Ada. Kalau dari keluarga mungkin tahu nggak, mungkin ayah, ibunya ada yang tinggi, atau mungkin keluarga yang lain ada yang kencing manis, atau asam uratnya tinggi, mungkin Mbak Siti tahu. Enggak ada kayaknya dokter. Nggak ada ya. Iya, enggak ada. Mbak Siti, ini gimana Mbak Siti selama ini pola makannya? Teratur nggak? Suka sayur, buah, minum air putihnya cukup nggak kira-kira? Kalau teratur, kalau misalnya mau ujian gitu, enggak sih dokter. Kadang ya enggak lupa makan jadinya. Terus kalau minum air putih, kemungkinan jarang juga dokter. Jarang. Maksudnya enggak terus ya. Saking sibuk mempersiapkan ujiannya ini ya, jadinya kayak sering kelewat gitu ya. Mbak Siti ini, kalau berarti ini dong, suka begadang ya? Berarti ya, suka minum kopi jangan-jangan kalau begadang nih. Oh jelas dokter. Namanya mempersiapkannya harus. Saya SKS dokter. Oh gitu ya. Biasanya kalau begadang sampai jam berapa? Sampai subuh jangan-jangan. Oh enggak, itu enggak tidur ya. Oh iya. Ya, kadang jam 1, jam 2 gitu. Apalagi kalau udah banyak tugas. Iya dong. Jam 1, jam 2 ya. Biasanya kalau ngopi habis berapa cangkir itu? Kadang kalau nggak 2, 1 gitu aja sih dokter. Sampai pernah Ya, 2 minumnya, cangkir ya? iya, minumnya waktu udah banyak tugas gitu. Mbak Siti jurusan apa ini kok kayaknya sibuk banget? Jurusan itu dokter arsitek. Oh iya, gambar terus ya, ngitung Gambar terus ya dokter. Ya, detail-detail ya gambarnya ya. Oke. Mbak Siti ini enggak tapi kalau sering olahraga tapi enggak ya, karena waktunya enggak sempat ya. Nggak sempet saya dokter, banyak tugasnya. Kurang gerak ya. Iya. Tangannya gerak buat gambar ya gitu ya. Berarti sering ini dong ya, sering pegel-pegel ya tangannya ya. Enggak juga sih dokter, kalau gambar kan hobi saya emang gambar ya, jadi udah biasa. Gambar. Ini enggak, kalau gambar kan posisi duduk terus kan, itu gimana? Oh iya. Punggungnya tuh enggak pernah sakit. Oh, kalau misalnya udah banyak duduk gitu, kadang ada dokter, nggak enak jadinya punggungnya. Gak enak, tapi dibuat tiduran habis itu udah enak ya? Iya, iya. Mbak Siti, mohon maaf ya. Mbak Siti ini mungkin pernah merokok mungkin atau pernah nyoba kayak minum bir-bir kaleng gitu Mbak Siti? Nggak ada dokter, nggak ada. Oke. Oke, Mbak Siti, sejauh ini mungkin ada yang ingin disampaikan lagi Mbak Siti? Barangkali ada yang kurang? Oh, sampun dokter. Sampun. Sudah cukup. Oke, saya coba simpulkan lagi ya Mbak Siti ya. Jadi ini saya dengan Mbak Siti, usianya 24 tahun. Mbak Siti sekarang mahasiswa arsitek ya. Mahasiswa arsitek, kemudian keluhannya Mbak Siti ada nyeri kepala bagian kanan. Cuman satu ya. Nggak ini ya. Nggak ada kayak menjalar ke punggung leher, nggak ada ya? Oh, nggak ada. Nggak ada, oke. Cuma di kepala aja kok dokter. Oke, cuma sebelah kanan. Sudah sebulanan ini rasanya nyut-nyutan ya. Biasanya itu karena kampusnya ujian, banyak deadline gitu ya. Jadi kayak ada stresornya gitu ya. Nah, terus biasanya sekali serangan tuh bisa kurang lebih 1 jam ya.
Kemudian tambah nyeri kalau ada aktivitas kayak jalan itu, tapi bawa tidur enakan, tapi kadang juga kambuh kalau misalkan mau hujan lagi ya. Kemudian kalau di tangan, kaki, atau anggota geraknya nggak ada kelemahan, nggak ada kesemutan, nggak ada rasa kebal ya, BAK, BAB-nya lancar. Kemudian kalau ini ada rangsangan cahaya, nah itu kadang agak ini ya, silau ya, agak nggak enak ya matanya ya, tapi mual muntah nggak ada. Kalau ada timbul suara-suara bising juga nggak terganggu. Tapi untuk makannya karena saking sibuknya tugas, jadi sering terlewat ya. Kemudian sering begadang juga. Jadi biasanya konsumsi kopi maksimal 2 cangkir. Untuk Mbak Siti ini tidak merokok dan juga tidak konsumsi alkohol. Dan tadi Mbak Siti, maaf tadi untuk obatnya belum pernah ya? Belum pernah diminumin obat ya? Iya, belum pernah. Mbak Siti ini sudah daftar BPJS atau ada asuransi lain ya? Sudah kayaknya dokter. Sudah. Oke. Okay. Sejauh yang saya sampaikan tadi mungkin ada yang terlewat, Mbak Siti? Udah cukup, dokter. Oke, sudah cukup. Baik, Mbak Siti, ini sebenarnya kan harus butuh pemeriksaan fisik lagi ya, pemeriksaan penunjang lainnya. Tapi sejauh ini, karena tadi faktor penyetus utama yang saya duga itu adalah stres karena ujian dan tugasnya, ya. Jadi kemungkinan Mbak Siti itu ada ini kena PTH ya. Jadi itu memang nyeri kepala yang pencetusnya juga salah satunya bisa faktor stres. Dan juga tadi ditambah konsumsi kopinya Mbak Siti, ya kan? Kalau begadang. Nah, kalau habis ini saya akan resepkan ya obat, nanti diminum sesuai aturan yang saya tulis di resepnya. Tapi Mbak Siti mungkin ini ya, selain minum obat, tapi dibantu juga nih sama atur waktunya ya. Pola makannya diperbaiki, ya jangan sampai lewat. Air minum itu penting Mbak Siti ya, air putih biasa aja, air mineral ya, minimal 2 liter per hari ya. Kemudian kurangi konsumsi kopi ya, begadangnya ya. Jam tidurnya diatur ya. Dan pokoknya faktor stresnya ini harus dikurangi deh ya, Mbak Siti ya. Oke, sejauh ini mungkin ada yang mau ditanyakan, Mbak Siti? Udah, nggak ada, dokter. Oke, ini resepnya ya, saya kasih ya, silahkan dibeli. Oke, dokter. Oke, terima kasih Mbak Siti ya. Alhamdulillah wawancaranya sudah selesai. Semoga cepat sembuh. Mbak Siti nanti kalau misalkan dalam semingguan tidak ada perbaikan, boleh kontrol lagi ya ke sini ya, konsultasi lagi. Oke, terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik. Ibu, selamat pagi. Perkenalkan, saya dengan Dr. Yova, Ibu ya. Saya dengan Ibu siapa ini? Ibu Karina. Ibu Karina? Benar ya, Ibu Ya. Karina? Usianya berapa Ibu sekarang? Saya 30 tahun, dokter. Saya 30 tahun. Ibu alamatnya di mana? Saya tinggal di Api-Api, dokter. Di Api-Api. Oke, Ya. Ibu, ini Ibu silakan berbaring dulu ya, Bu ya. Setelah ini saya akan melakukan pemeriksaan GCS ya, Bu ya. Saya menilai tingkat kesadaran Ibu sejauh mana. Ibu sudah setuju? Oh, setuju, dokter. Oke, baik. Ibu, mohon maaf ya, ini sekarang pagi atau siang, Ibu? Ini pagi, dokter. Oke, masih pagi ya. Sekarang Ibu berada di mana? Saya di rumah, dokter. Oke, di rumah. Sekarang Ibu sedang ngobrol dengan siapa, Ibu? Dengan dokter. Oke, nama saya siapa, Ibu? Dokter Yova. Oke. Ya, baik, Ibu. Setelah ini silakan praktekkan apa yang saya instruksikan ya, Bu ya. Oke, Ibu, silakan ini tersenyum. Ya, Ibu silakan lepas kacamatanya, Ibu. Baik, Ibu silakan memakai kacamata kembali. Oke. Ya, baik. Untuk pemeriksaannya sudah selesai, Bu ya. Untuk hasilnya ini
Alhamdulillah GCS-nya itu 456, berarti tingkat kesadarannya masih bagus Bu ya, masih baik, masih normal. Baik, alhamdulillahirrahmanirrahim telah selesai, bisa saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum, Mbak, silakan duduk. Waalaikumsalam, dokter. Ya, Mbak, ini saya dengan Dokter Yova. Saya dengan Mbak siapa ya? Mbak Yuli, dokter. Mbak Yuli usianya berapa? 25. 25. Sekarang Mbak Yuli mungkin masih kuliah atau sudah kerja? Oh, sudah saya, dokter. Sudah kerja. Sudah kerja. Mohon maaf, pekerjaannya apa Mbak Yuli? Sebagai karyawan kantoran gitu, dokter. Oke, karyawan kantoran. Baik, Mbak Yuli rumahnya di mana ya? Di Bontang, dokter. Di Saya. Bontang ya. Ya, Mbak Yuli, ini saya akan melakukan pemeriksaan status mental mini ya, namanya atau RMSE. Jadi nanti ada beberapa pertanyaan atau perintah dari saya, mungkin nanti bisa Mbak Yuli jawab atau Mbak Yuli tirukan, nanti sesuaikan dengan instruksi saya ya. Sejauh ini apakah paham dan setuju? Setuju, dokter. Paham. Oke, kita mulai ya. Mbak Yuli, sekarang kita di tahun berapa? 2020, dokter. 2020. Sekarang musimnya apa ya, Mbak Yuli? Ini musim hujan, dokter, di sini. Sekarang tanggal berapa? Tanggal 16. Sekarang harinya hari apa, Mbak Yuli? Hari Rabu. Hari Rabu. Sekarang bulannya apa? Desember, dokter. Desember. Oke. Mbak Yuli, sekarang kita bahas tentang lokasi ya. Sekarang kita di negara Indonesia, dokter. Provinsinya di mana? Di Kalimantan Timur. Oke. Kecamatannya? Bontang Utara. Bontang Utara. Bontang Utara. Kabupaten? Tidak ada ya. Kota? Bontang, dokter. Kota Bontang. Oke. Mbak Yuli, ini sekarang saya akan menyebutkan 3 nama barang ya. Nanti Mbak Yuli coba ulangi perkataan saya dan nanti coba diingat-ingat ya. Oke. Kertas, dinding, poster. Kertas, dinding, poster. Oke. Baik, Mbak Yuli simpan kata-katanya ya. Nanti bisa saya tanyakan lagi. Sekarang kita coba berhitung ya, Mbak Yuli ya. Oke, Mbak Yuli konsentrasi. 100 dikurangi 7 berapa, Mbak Yuli? 93, dokter. 93. Dikurangi 7 lagi jadi berapa? 86. 86. Dikurangi 7 lagi jadi berapa? 79. 79. Dikurangi 7 lagi jadi berapa? 72. Oke, dikurangi 7 lagi Mbak Yuli jadi berapa? 65. 65. Oke. Mbak Yuli sekarang coba ingat lagi, tadi saya sebutkan 3 barang apa ya? Kertas, dinding, poster. Oke. Mbak Yuli, sekarang ini ya, tentang bahasa. Mbak Yuli, yang, mohon maaf karena ini kita jarak jauh ya, yang di belakang Mbak Yuli yang sedang berputar itu yang menggantung apa? Kipas, dokter. Oke. Di bawahnya ada benda menggantung lagi apa? Menggantung lagi. Kenapa? Ya, di bawahnya kipas itu yang menggantung lagi apa? Colokan, dokter. Oke. Oke, Mbak Yuli, silakan ulangi kata-kata ini lagi ya. Tidak ada, jika, dan. Tidak ada, jika, dan. Oke.
Oke, Mbak Yuli, ada sebuah kertas di samping Mbak Yuli. Oh, ada dokter. Ya, ini saya berikan perintah ya, nanti silakan dilakukan. Mbak Yuli ambil kertasnya, kemudian dilipat jadi 2, lalu ditaruh di atas kepala Mbak Yuli. Silahkan. Ya, ditunjukkan ya di kamera ya, karena kita jarak jauh ya. Itu sudah dilipat? Oke. Ampun dokter. Oh ya, sip. Baik. Mbak Yuli, ini silahkan ini ya, ada tulisan di kertas saya. Ya. Silahkan dibaca, lalu dilakukan ya. Kelihatan nggak ya ini? Sebentar ya. Nggak terlihat ya? Tidak terlihat. Sebentar. Udah? Tidak. Ketutup background. Tugas yang lain namanya sitomegalovirus. Bisa dibaca? No. Ya memang ini ya kekurangan telemedicine seperti ini ya, kita lewati saja enggak apa-apa. Oke, selanjutnya Mbak Yuli silahkan menulis sebuah kalimat ya di kertas tadi. Harus lengkap ya, yang ada artinya. Jadi ada subjeknya, ada kata kerja, ada benda, mungkin ada kata tempat, mungkin juga boleh. Silahkan Mbak Yuli. Yuli suka bakso. Oke, terima kasih. Ya, dokter. Oke, Mbak Yuli, ini ada gambar ya. Ada gambar ini, tahu apa kelihatan virtual background saya ada gambar ini di atas ya? Ya, silahkan itu digambar ulang di kertas tadi, kemudian ditunjukkan ke saya ya. Oh iya, dokter. Oke, Mbak Yuli. Ya, siap. Terima kasih. Baik, saya jumlah skornya dulu ya, Mbak Yuli ya. Dokter. Oke, Mbak Yuli. Ini Mbak Yuli dapatkan skornya adalah 29 ya. Berarti insya Allah masih baiklah, masih normal. Baik, pemeriksaan MLSE-nya bisa kita akhiri. Terima kasih Mbak Yuli ya atas kerjasamanya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Mbak Yuli.